Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rafika Aulia. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas soal bocoran UTBK SNMPT di tanggal 8 Maret bulan Mei 2023. Nah, tiap harinya aku bakalan coba juga untuk bahas-bahas soal UTBK hari pertama, hari kedua, dan hari selanjutnya. Maka untuk itu teman-teman silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan soal terbaru dari aku. Oke, jadi sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku mau disclaimer terlebih dahulu sama teman-teman. Soal yang aku bahas hari ini merupakan hasil FR dari yang sudah ujian. Soalnya hanya mirip yang aku sesuaikan dengan FR. Jadi bukan soal asli UTBK pada hari itu, tapi soalnya ini hanya mirip yang disesuaikan dengan FR. Kemudian soal UTBK per harinya itu selalu berbeda ya teman-teman. Jadi bisa jadi soal hari pertama dan hari kedua itu bakalan berbeda. Dan ada juga kemungkinannya untuk sama. Kemudian bagi teman-teman yang takut nanti nilainya rendah karena dia di UTBK hari terakhir, ingat untuk sistem penilaian UTBK itu dengan sistem IRT. Jadi penilaiannya itu berdasarkan soal yang mana soal yang tersulit, yang mana soal yang termudah. Jika soal itu sulit di hari kedua dan mudah di hari pertama, jadi soal itu bahkan soal yang memiliki kualitas tertinggi di hari kedua gitu. Jadi poin penilaiannya itu bakal berbeda tiap harinya, tidak sama. Oke ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas soal pertama. Oke, kita baca dulu soalnya. 8 orang relawan Aceh dapat mengevakuasi jenazah dalam 4 hari. Jika proses evakuasi harus selesai dalam 1 hari, maka jumlah relawan yang harus ditambahkan adalah. Oke, kita jawab dulu soalnya. Nah, untuk soal tipe ini merupakan soal tipe perbandingan. Oke, jadi di sini aku ngebakalan jelasin lagi teori-teori mengenai perbandingan. Teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya. Di situ aku udah bahas beberapa soal perbandingan. Nah, sekarang untuk memudahkan kita untuk menjawab soal ini, teman-teman bikin dulu yang diketahui. Katanya di sini 8 orang relawan dapat mengevakuasi selama 4 hari. Kemudian berarti 8 orang sama dengan 4 hari. Kemudian katanya jika proses evakuasi harus selesai dalam 1 hari, maka jumlah relawan yang harus ditambah. Berarti karena jumlah relawannya belum diketahui, kita bikin X relawan sama dengan 1 hari. Oke. Jadi di sini kita disuruh untuk mengetahui atau mencari berapa sih nilai si X ini. Nah, untuk menjawab soal perbandingan ini gampang banget ya teman-teman. Jadi di sini ini 8 orang per X sama dengan 4 per 1 hari. Nah, karena di sini merupakan perbandingan berbalik nilai, jadi teman-teman harus membalik. Boleh yang di bagiannya ini atau yang bagian ini. Aku lebih suka bagian ini. Berarti sama dengan 8 per X sama dengan 1 per 4. Kayak gini ya teman-teman. Karena di sini kan 8 per X. Karena di sini merupakan perbandingan berbalik nilai, berarti 1 sama 4-nya itu dibalik. Oke ya, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya 8 per X sama dengan 1 per 4. Teman-teman tinggal cari nilai X. X sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, ingat, yang 32 ini merupakan jumlah relawan secara total. Nah, karena di sini dimintanya jumlah relawan yang harus ditambahkan, berarti jumlahnya sama dengan 32 dikurang. Berapa yang sudah ada? 8. 32 dikurang 8 sama dengan 24. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke ya teman-teman. Nah, untuk soal perbandingan teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya. Di situ akan ada penjelasan mengenai soal-soal perbandingan berbalik nilai. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah. Oke, jadi untuk soal ini merupakan soal bangun datar. Ini dari FR banyak banget soal bangunan datar yang keluar. Nah, karena di sini ada beberapa bangunan datar, teman-teman bisa lihat di sini ada persegi, dan segitiga. Yang diminta itu adalah luas yang warna gelap ini, gitu.
Jadi untuk mencari yang luas warna gelap sama dengan luas segitiga luas persegi yang ini dikurang luas segitiga yang ini yang di dalam ditambah luas yang berwarna atau luas persegi yang kecil ini. Oke ya, seperti ini ya. Oke, jadi yang satu ini yang gede ini, yang dua itu yang kecil, yang segitiga itu yang ini. Oke, kita cari satu-satu dulu. Pertama kita cari dulu luas dari si segitiga yang besar ini. Berarti luas persegi yang besar ini. Luas persegi apa rumusnya? Sisi dikali sisi. Berarti luas persegi yang pertama berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, kemudian kita cari lagi luas persegi yang kecil ini. Nah, karena di sini ini totalnya ini adalah 12 dan segini ini adalah 8, berarti panjangnya ini 4. Karena 12 dikurang 8 itu sama dengan 4. Berarti luas perseginya berapa? Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke ya, sampai di sini paham? Kemudian kita cari luas segitiga yang ini. Lah, luas segitiga ini rumusnya kan setengah alas dikali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya ini yang 4 ini. Kemudian tingginya yang di sini. Ini merupakan hasilnya itu sama dengan 8. Berarti luas segitiga sama dengan setengah dikali 4 dikali 8 sama dengan 16. Nah, kalau teman-teman udah dapetin hasilnya seperti ini, teman-teman pakai rumusnya ini. Berarti luas bangunan yang gelap sama dengan luas persegi yang pertama dikurang luas segitiga ditambah persegi yang kedua. Oke, teman-teman tinggal masukin angka aja. 64 dikurang 16 ditambah 16 sama dengan 64. Oke, lihat choice yang ada jawaban 64 yang E. Oke, teman-teman, gampang ya. Jadi untuk luas bangunan datar ini, teman-teman tinggal hafalin aja beberapa rumus dari bangunan datar. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas soal yang ketiga. Oke, maaf ya aku tipu di sini. Oke. Nah, untuk soal ini kita baca dulu. Diketahui Z sama dengan X tambah Y dan Z absen sama dengan X dikurang Y. Berapakah nilai dari Z dikali Z absen? Oke. Nah, untuk materi ini merupakan materi aljabar. Oke, untuk materi aljabar ini kelihatannya gampang-gampang aja. Jadi, untuk beberapa soal aljabar yang lainnya teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya. Aku udah bahas beberapa soal aljabar juga. Dan untuk soal bangunan datar juga pernah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Untuk linknya aku akin di deskripsi box nanti ya. Nah, di sini kita bikin dulu apa aja yang diketahui. Z sama dengan X ditambah Y. Z absen sama dengan X dikurang Y. Nah, karena katanya nilai Z absen, teman-teman tinggal kaliin aja. Z dikurang Z absen seperti ini ya teman-teman. Berarti sama dengan Z dikali Z absen X ditambah Y dikali X dikurang Y. Oke. Seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal kaliin aja. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min Y sama dikurang sama dengan min 8 Y, kemudian X, Y dikali X sama dengan plus XY, kemudian Y dikali min Y sama dengan min Y kuadrat. Oke, nah di sini kan ada nih yang bisa teman-teman hilangkan. Min X, Y ditambah XY sama dengan 0. Berarti jawabannya itu adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Oke, lihat choice-nya yang benar. Yang B. Oke, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk di-subscribe. Karena tiap harinya aku bakalan bahas soal UTBK SMBT yang keluar di UTBK berikutnya.